luar biasa. AKP National Polytechnic. Hello our friend, we are student of Indonesian Heavy Equipment Engineering from Group 4. I would like to introduce my group and we will tell you about the tools and function. And I want to explain safety in work, starting from the top. The helmet function to protect head from failing material and others. Gloves function to protect hand of in danger of injury. Safety vest function to increase work visibility. This is danger tag function to worker identities. And finally, safety shoes function to protect feet from failing material and others. I want to introduce my name. My name is Fabian Raga Adiatika. I am the group leader and this is my friend. I am Mechanic 1. My name is Sigri Ratama. I am Mechanic 2. My name is Faryadi Jalamangkara. I am Mechanic 3. My name is Chandra Graha. Ini saya akan menjelaskan nama tools yaitu swivel filter wrench yang digunakan untuk melepas dan membuka filter oli ini. Cara penggunaannya ya, jika kita ingin membuka ya kita harus berlawanan dengan arah jarum jam, dan jika ingin menutupnya kita harus searah dengan jarum jam. Ini adalah fungsi dari swivel filter wrench. Selanjutnya ada valve spring compressor yang berfungsi untuk membuka dan menutup sebuah katup. Ini adalah katup. Ini cara membuka katup yaitu dengan cara menggunakan valve spring compressor. Oke, kali ini saya akan menjelaskan salah satu tools yang bernama hitch short key yang berfungsi untuk mengencangkan dan melepas baut yang ujungnya adalah diagonal, terutama segi 6 ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan dua tools ini. Yang pertama ini namanya adalah offset spring caliper. Yang ini adalah inside spring caliper. Yang berfungsi ini offsetnya untuk mengukur diameter luar dan ini untuk mengukur diameter dalam. Cara menghitungnya yaitu cara menggunakannya, jika kita misalkan angkanya segini, ini kan ada skrup ini sebagai pengunci juga seperti ini. Kita mengukurnya dari sini menggunakan vernier caliper atau bisa menggunakan menggaris. Kita cek berapa ukurannya. Yang di outset spring caliper juga sama. Cara mengukurnya juga bisa menggunakan penggaris atau vernier caliper. Kali ini saya akan menjelaskan nama komponen alat untuk mengukur listrik ya. Di sini ada multitester. Di sini ada dua, yang ini yang digital, ini yang analog, ini yang digital. Kita buka yang digital analog dulu ya. Oke, jadi multimeter ini banyak fungsinya ya. Yaitu ada yang untuk mengukur tegangan volt, yaitu ya yang tegangan DC searah, dan juga bisa juga tegangan arus AC bolak-balik. Juga bisa untuk mengukur ampere. Di sini ada bagian-bagiannya. Di sini juga bisa untuk mengukur frekuensi, mengukur kapasitas, mengukur ohm. Jadi ya multimeter ini banyak fungsi. Multimeter ini ya terbagi menjadi dua yang saya katakan tadi, yang analog dan juga digital ini. Ya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tools lainnya.
Di sini ada rivet buckle removal tool set. Jadi ini berfungsi untuk melepas pada klip suatu bodi kendaraan. Jadi berfungsi untuk melepas klip. Lalu di sini ada snackle, berfungsi sebagai pengait dua benda ya, penghubung dua benda. Misalkan jika kita ingin mengangkat suatu mesin atau transmisi, kita menggunakan tali, yaitu talinya ini ya. Ini adalah webbing sling yang ungu berukuran, ini bisa untuk mengangkat 1 ton atau 1000 kilo. Webbing sling ini yang berwarna ungu. Baik, itu tadi penjelasan dari tools ini, ketiga tools ini. Saya akan mempraktekkan nama komponen, fungsi dan cara penggunaan dari dua tools ini. Oke, yang saya pegang di sebelah kanan tangan saya itu double open handbrake, dan juga sebelah kiri saya itu double open handbrake. Kalau cara menggunakannya yaitu jika ingin membuka yaitu harus berlawanan dengan jarum jam, dan jika ingin menutup harus arah dengan jarum jam. Jadi kita praktekkan cara menggunakannya. Di sini kan ada baut ukuran 15. Kita harus melihat yang kita pakai adalah ukuran 15 juga, open end range-nya. Cara menggunakannya seperti ini. Ini membuka, dan jika ingin menutup searah jarum jam seperti ini. Ini juga sama, ukuran 15. Jika ingin menutup harus searah jarum jam, dan jika ingin membuka harus berlawanan dengan jarum jam. Dan juga saya akan mempraktekkan, ini adalah namanya adjustable range. Jadi ini fungsinya untuk jika ada baut yang ukurannya pas dan kita ternyata kuncinya tidak ada, kita bisa menggunakan ini. Cara menggunakannya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, seperti kayak double open end range dan juga ring, jika ingin membuka harus berlawanan dengan arah jarum jam, dan jika ingin menutup harus arah dengan jarum jam. Oke, kali ini saya akan menjelaskan fungsi dan nama komponen vernier caliper atau bisa disebut jangka sorong. Jadi fungsi jangka sorong ini yaitu untuk mengukur diameter dalam, luar, dan juga kedalaman. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian. Di sini ada rahang tetap bawah, di sini ada rahang tetap atas, di sini rahang geser atas, di bawah rahang geser atas. Lalu di sini ada pengunci. Di sini ada juga alat bantu. Selanjutnya ini ada skala utama, dan juga ini ada skala nonius. Oke, yang di sini juga ada yang namanya tangkal penangkal kedalaman. Oke, jadi kali ini vernier caliper ini ada dua jenis ya, yaitu yang ukuran 0,02 dan juga 0,05. Kali ini saya akan menjelaskan ukuran 0,05. Oke, kali ini saya akan menjelaskan cara kerjanya. Yaitu yang pertama kita akan mengukur silinder. Untuk mengukur diameter kedalaman caranya begini. Lalu kita kunci. Lalu kita ukur di sini. Di sini ada 9 skala utamanya 9. Lalu skala noniusnya yaitu di angka 55. Jadi ini hasilnya adalah 90,55 mm. Oke, kita sekarang ukur diameter luar bagian bawah ini. Oke, di sini angkanya menunjukkan ke 99,40 sini. Selanjutnya kita mengukur diameter kedalaman.
kedalaman luar. Hasilnya yaitu 5,95. Oke, baik, itu adalah fungsi dari vernier kaliper. Oke, selanjutnya kali ini saya akan mengukur mikrometer. Ini saya memakai mikrometer ukuran 25 sampai 50 mm dengan skala 0,01. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi bagian-bagian dari mikrometer. Di sini ada yang namanya anvil, lalu di sini ada spidol, lalu yang ini adalah namanya frame. Lalu ini ada pengunci, selanjutnya di sini ada skala utama dan juga di sini ada skala nonius. Oke, untuk ini namanya adalah timbel, dan juga yang di sini adalah lecet. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bosi. Kita akan mengukur fungsi diameter luar. Oke, dari mikrometer ini berfungsi sebagai untuk mengukur diameter luar. Oke, kali ini saya akan menjelaskan cara mengerjakannya, yaitu kita akan mengukur, rapatkan. Begini. Kalau sudah, kita kunci. Lalu recetnya ini kita putar selama 2 kali. Oke, di sini hasilnya menunjukkan ke 32,18 mm. Oke, itu adalah fungsi dari mikrometer. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tools, yaitu namanya adalah dial gauge sendiri. Oke, kali ini saya akan mengukur diameter silinder ini menggunakan dial gauge. Sebelum mengukur kita akan harus mengetahui nama komponen-komponennya. Yang pertama di sini adalah dial gauge. Lalu di sini ada batang dari gauge sendiri. Lalu ini ada grip di sini. Selanjutnya ini adalah replacement rod. Ini adalah replacement rod screwing thread. Terus di sini ada pengunci. Di sini lalu ada washer. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengukur kedalaman ini ya. Oke, kedalaman silinder. Kita akan mengukurnya. Kita pasang dial gauge-nya dulu. Lalu kita pasang ini replacement rod. Kita pasang washernya dulu dalam replacement rod. Kita akan menggunakan yang ke ukuran 95. Kita masukkan washernya ke dalam sini. Oke, lalu kita kunci. Kita cek. Oke, kali ini sebelum mengukur kita akan mengkalibrasi terlebih dahulu ya. Kita kalibrasi ke 0 skala utamanya. Lalu skala minusnya kan 0 juga. Oke, selanjutnya kita ukur. Cara mengukurnya kita akan mengukur diameter silinder yang di atas. Kita gesek-gesek begini. Jika jarumnya ke kanan maka dia plus, kalau ke kiri berarti min. Oke, di sini ukuran diameter silinder bagian atas yaitu 0,70.
Oke, baik. Itu adalah fungsi dari dial burgit sendiri, yaitu untuk mengukur kedalaman. Di sini depan saya sudah ada tool. Yang pertama ada scraper. Scraper ini berfungsi untuk membersihkan kotoran saat kita maintenance atau perbaikan. Yang ini ada klem. Klem ini berfungsi untuk mengunci benda pada saat kita melakukan seperti pengelasan dan lain sebagainya. Dan di sini ada water pass. Water pass ini untuk mengukur kerataan dari suatu benda. Contohnya seperti ini. Di sini ada gelembung udara pada water. Ini seperti kita saat memasang liner. Ini berfungsi untuk mengukur pada kerataannya. Dan di sini ada beberapa triangular file. Fungsinya untuk meratakan suatu benda. Di sini banyak tipe ya. Tentang fungsi dan penggunaan dari mekanik clipper ini. Fungsi utamanya adalah saat kita memperbaiki alat pada bagian bawahnya, kita bisa menggunakan mekanik clipper ini untuk mempermudah kita saat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Saya akan menjelaskan tool ini yang bernama radiator cup tester, yang dimana tool ini berfungsi untuk mengecek dari kebocoran pada radiator. Cara penggunaannya adalah pertama kita masukkan pada tutup radiatornya sesuai besar kepala radiatornya atau tutupnya. Kita masukkan seperti ini. Lalu kita pasang tutup ini pada tutup radiator yang akan kita cek. Setelah itu kita pompa untuk melihat hasil dari kompresinya ini, ataukah ada kebocoran atau tidak. Cukup video yang saya buat, terima kasih. Ada engine compressor tester, yang dimana berfungsi untuk mengecek suatu tekanan dari engine. Saya ada alat tools. Yang pertama termometer, dimana termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu pada engine. Dan yang kedua di sini ada blower. Blower ini berfungsi untuk membersihkan salah satunya untuk saringan udara dengan cara menekan pada tuas ini. Ya, cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Sudah ada tool yang bernama Torque. Di sini kita bisa melihat cara menggunakannya untuk melepas dari bolt 6. Jadi ini kuncinya. Baik, di depan saya sudah ada kunci. Yang pertama kunci ratchet. Kunci ratchet ini berfungsi untuk membantu kita saat melakukan pengencangan dan pengendoran pada bolt. Yang ini ada T-shaped handle, berfungsi untuk mengencangkan dan mengendorkan baut. Fungsinya sama, namun tidak terdapat gear pada gagang T-shaped handle. Dan sini ada extension bar yang long, yang panjang, untuk membantu kita menjangkau area pada membuka baut yang sulit. Ini ada extension bar yang LED atau yang pendek untuk menjangkau material yang tidak terlalu sulit. Dan sini ada universal join, berfungsi untuk menggapai bolt ketika kita membuka boltnya. Untuk mempermudah, caranya kita sambungkan pada extension bar dan kita kaitkan pada ratchet. Ketika sudah dikaitkan, lalu kita pasang pada soketnya. Soketnya ini berukuran 14 mm. Kita pasang. Lalu kita gunakan untuk membuka bolt yang posisinya agak sulit dijangkau.
Dan ini ada yang LED extension bar atau yang panjang untuk kita membuka pada material bolt yang lebih dalam. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan mempermudah kita untuk membuka bolt agar tidak bersentuhan pada material lainnya. Dan fungsinya sepet handle ini untuk membuka bolt yang lebih keras, karena jika menggunakan recet ini kan terdapat gear di dalamnya. Jika kita paksa untuk mengencangkan atau membuka bolt terlalu keras, bisa rusak gear di dalamnya ini. Nah, maka dari itu kita gunakan sepet handle ini untuk membuka baut yang lebih keras. Dan ini ada tool pembantunya, yaitu extension bar yang LED. Nah, fungsinya dari extension bar kedua ini sama saja. Kita menyesuaikan pada posisi bolt yang akan kita buka. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan extension bar yang LED untuk membuka bolt yang lebih keras. Nah, contohnya seperti ini. Kita menggunakan dan kita putar. Lalu penggunaan universal joint ini adalah untuk membuka bolt yang sulit dijangkau. Nah, kita kaitkan pada extension bar dan kita kaitkan pada ratchet. Nah, fungsinya yaitu di sini kita bisa mengaitkan dan kita lepas atau kencangkan pada boltnya. Langkah penggunaannya, kita kaitkan ratchet dan soketnya ini pada ratchet, pada soketnya kita kaitkan. Lalu kita arahkan ketika membuka kita arahkan arah berlawanan jarum jam. Nah, ketika kita mengencangkan, kita posisi pada jarum jam begini, arah pada jarum jam. Nah, fungsi dari extension bar ini yang LED untuk menjangkau Baik, di sini ada 3 jaw puller yang berfungsi untuk melepas dari suatu poros, atau seperti contoh ini puli dari kompresor AC ini. Dan di sini ada tools pendukung kita untuk melepas dari puli ini, puli kompresor AC. Ketika kita melakukan pelepasan, kita utama memasukkan pada nutsnya. Setelah masuk, setelah masuk kita lakukan pengencangan pada nutsnya. Ketika kita lakukan pengencangan, otomatis ininya puli kompresornya terlepas, agar tidak melakukan pemukulan saat melepas dari pulinya. Baik, di sini ada pump grease atau grease pump, berfungsi untuk mengegrease permukaan pada silinder konvektor. Untuk caranya, kita tekan dulu ini pegasnya. Setelah itu kita masukkan, contohnya seperti ini. Kita masukkan thread. Nah, setelah masuk pada kepala silinder, kita lakukan pemompaan grease agar komponen dalam pin ini terlumuri oleh grease, agar mencegah kehausan pada suatu komponen. Terima kasih. Di belakang saya ini terdapat bed trolley yang dimana berfungsi untuk menggeser ke kanan dan ke kiri. Contohnya seperti ini.
sini ada chain block untuk mengangkat dari sebuah komponen seperti engine dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tools, yaitu di sini ada rubber hammer dan ballpen hammer. Rubber hammer berfungsi untuk yaitu memukul atau mengetok benda supaya menghindari kerusakan, karena di sini ini berbahan karet atau plastik ya. Jadi mengurangi, meminimalisir kerusakan pada benda yang akan kita getok atau pukul. Jika di sini untuk memukul benda yang keras atau besi atau logam, dan kalau ini yang pasti kuat karena berbahan dari besi atau logam. Terus di sini terdapat yaitu chip chisel, yaitu digunakan untuk memotong pasak groove yang sempit. Dan di sini selanjutnya ada flat cold chisel, yaitu untuk menandai atau sama memotong pasak. Di sini ada center punch, digunakan untuk memberi tanda pada lokasi yang akan dibor. Di sini selanjutnya ada pin punch, digunakan untuk mengeluarkan pin setelah digerakkan dengan starting punch. Jangan menggunakan pin punch untuk penggerak awal dan dalam mengeluarkan pin. Di sini selanjutnya starting punch. Starting punch yaitu berfungsi untuk memukul paku keling atau rivet dan penggerak awal dalam mengeluarkan pin lurus atau pin tirus. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen, yaitu di sini ada masker, chemical respirator, yaitu untuk melindungi pernapasan kita dari beberapa zat-zat yang berbahaya seperti zat kimia. Yaitu di sini ada corong yang ada saringannya, itu untuk masukkan solar pada tangki bahan bakar. Dan di sini ada hidrometer, yaitu berfungsi untuk mengukur zat-zat cairan atau ya biasanya ada di aki untuk mengukur zat cairan aki. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam snap ring, yaitu di sini terdapat snap ring tipe eksternal, yaitu untuk membuka gear clip. Yaitu di sini ada yang tipe in untuk menutup atau menjepit merapatkan gear clip seperti ini ya. Di sini ada yang tipe in juga, tapi yang di sini untuk yang ada untuk yang lebih dalam. Ini tipe in, sama untuk menjepit dan buat masang gear clip tadi ya, seperti ini. Ini yang tipe eksternal, sama untuk bentuk sama dengan yang in yang ini, untuk membuka gear clip. Dan ini saat ditekan, kalau yang eksternal itu membuka ya, membuka. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen, yaitu di sini ada kunci torsi atau torsi wrench. Di sini ada Y-bolt, di sini ada magnet atau tuas magnet panjang. Di sini ada ring piston kompresor. Ring piston kompresor yaitu untuk mengepres piston, untuk memasukkan piston kepada blok. Di sini ada magnet untuk bisa untuk memasukkan baut atau mengambil baut yang jatuh di celah-celah yang dalam. Di sini ada E-bolt, yaitu berfungsi untuk mengkailkan, menghubungkan chain block. Di sini torsi berfungsi untuk mengencangkan baut atau sesuai tekanan pada manual book, dan sesuai di sini ada ukuran
sehingga kita dapat mengencangkan sesuai ukuran pada manual book. Di sini kita setel sesuai kebutuhan kita. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan ring piston kompresor, yaitu kita paskan dulu, lalu kita rapatkan sesuai hingga rapat. Nah, kurang lebih seperti ini. Terima kasih. Cara kerja kunci torsi, yaitu kita sesuaikan bolt dan shock yang sesuai dengan ukurannya. Lalu setelah kita ukur sesuai dengan apa yang kita butuhkan sesuai manual book, lalu kita kencangkan minimal untuk supaya memastikan tunggu sampai bunyi klik 2 kali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan nama player dan fungsinya. Baik, di sini ada 4 komponen alat kerja. Waterboom builders. Alat ini digunakan untuk mengcengkram atau memutar benda dengan diameter yang lebih besar seperti pipa, mur atau baut. Yang kedua, long loss, memiliki ujung yang panjang dan runcing sehingga ideal untuk mencapai area yang sempit atau sulit dijangkau. Baik, yang ketiga ini combination builders, serbaguna dengan 3 fungsi utama: mencengkram, memotong, dan memutar kawat. Untuk yang keempat, cutting builders, dirancang khusus untuk memotong kawat, kabel atau bahan lain dengan efisiensi tinggi. Perkenalkan, nama saya Pak Isdan Graha. Di sini saya akan menjelaskan nama fungsi untuk alat tool, screwdriver Phillips dan screwdriver Phillips. Alat ini bisa digunakan untuk merapatkan atau membuka alat kerja seperti ini contohnya. Ini saya akan menggunakan screwdriver Phillips. Ya, ini untuk membuka atau mengencangkan, contohnya seperti ini. Untuk membuka kita harus melawan arah jarum jam seperti ini, dan untuk mengencangkan ini kita harus merapatkan dengan arah jarum jam. Baik, ini untuk yang kedua, screwdriver solid. Ini untuk fungsinya sama juga, cuman alat kerjanya beda untuk di bidang ini. Untuk cara kerjanya juga sama. Jika ingin membuka atau melonggarkan ini, kita ya, untuk mengencangkan atau untuk melonggarkan ini kita arah jarum jam, dan untuk mengencangkan kita lawan arah jarum jam. Menjelaskan nama alat yaitu double face hammer. Ini untuk alatnya. Alat ini berfungsi untuk memukul satu alat benda kerja atau alat kerja. Baik, untuk yang kedua ini namanya feather gauge. Alat ini berfungsi untuk menyetel satu alat kerja seperti klep. Baik, saya tunjukkan. Baik, contohnya seperti ini. Satu alat kerja di klep ini. Untuk yang ketiga, T-branch. Alat ini berfungsi untuk merekatkan atau melepas satu alat kerja seperti bot. Seperti ini contohnya.
untuk melepas dan merapatkan. Di sini saya menjelaskan nama komponen yaitu blow blade checker. Alat ini berfungsi untuk melihat tegangan alat kerja yaitu aki. Yang ketiga yang dinamakan hand jamming. Ini berfungsi untuk menyopot atau memutuskan satu alat kerja yaitu kabel. Di sini saya akan menjelaskan nama komponen itu dustpan. Di sini berfungsi untuk mengukur atau melihat tegangan listrik. Untuk yang kedua sama multi dustpan ini berfungsi untuk mengukur atau melihat aliran listrik.